Halo, selamat datang di Kamar Sunyi. Kali ini kita akan bercerita tentang kasus pembunuhan Rian Jombang. Kalian pernah ketemu orang yang wajahnya tuh kalem, rapi, ramah, tapi entah kenapa kayak ada sesuatu yang bikin bulu kuduk berdiri. Itulah yang dirasain banyak orang waktu pertama kali ketemu Ryan, seorang pria asal Jombang, Jawa Timur. Dari luar, dia kelihatan kayak cowok biasa, ganteng, tinggi, rapi, dan bahkan dikenal religius. Gak sedikit orang yang bilang dia mirip artis sinetron. Pembawaannya tenang, senyum terus, dan gaya bicaranya halus banget. Tapi siapa sangka di balik wajah tenangnya itu, dia nyimpen rahasia paling mengerikan dalam sejarah kriminal Indonesia. Rian bukan orang yang suka menonjol. Dia tinggal di rumah sederhana di daerah Peterongan, Jombang. Lingkungannya masih tergolong kampung, tapi padat penduduk. Rumah-rumah berdempetan, tetangga pada saling kenal, dan karena itulah orang-orang cepat notice sama dia. Soalnya Ryan dikenal beda. Hidupnya kelihatan teratur banget. Pagi-pagi udah rapi, sering kelihatan pergi ke masjid, dan kalau ketemu tetangga, pasti senyum sambil salam. Bahkan banyak ibu-ibu di lingkungan situ bilang, anak itu sopan banget loh, gak neko-neko, ibadahnya rajin. Beberapa bapak juga sempat bilang, kalau punya anak kayak Rian, bangga pasti. Tapi ya namanya manusia, siapa yang bisa nebak isi hati orang lain kan? Tapi ternyata gak semua orang nyaman dengan keberadaan Rian. Beberapa tetangganya cerita, mereka pernah ngerasa ada yang aneh tiap lewat depan rumahnya. Gak tahu kenapa, hawanya tuh kayak berat. Ada yang belang, kayak ngerasa diawasi. Ada juga yang tiba-tiba ngerasa mual. Padahal sebelumnya sehat-sehat aja. Yang paling sering muncul bau aneh dari arah belakang rumah Ryan. Baunya kayak daging busuk, menyengat banget. Apalagi pas malam hari. Tapi karena pada mikir positif, mereka cuma anggap mungkin ada bangkai tikus atau ada sampah dari dapur yang belum dibuang. Gak ada yang curiga mekam-mekam. Suatu malam, sekitar jam 10, salah satu tetangganya, sebut aja namanya Pak Imam, lagi pulang dari warung kopi. Waktu lewat depan rumah Ryan, dia berhenti sebentar. Soalnya, dari celah pagar, dia lihat Rian lagi ngangkat sesuatu yang dibungkus terpal hitam. Besar, berat, dan dia kayak ngos-ngosan waktu geret benda itu. Tapi anehnya, dia sendirian. Padahal, benda itu segede badan orang. Pak Imam waktu itu pengen nanya, tapi karena takut ganggu, dia akhirnya jalan terus. Cuma, dalam hati dia mikir, itu tadi apa ya? Kenapa tengah malam ketangket barang gede kayak gitu? Beberapa hari kemudian, warga dikejutkan sama berita orang hilang. Seorang pria bernama Harry, teman dekat Rian, dikabarkan gak pulang-pulang sejak 2 hari lalu. Keluarganya panik. Teman-teman Harry coba ingat-ingat, dan ternyata kali Harry kelihatan itu pas dia bilang mau main ke rumah Rian. Salah satu temennya bahkan bilang mau nginep di rumah Rian. Katanya mau ngobrol aja. Tapi setelah itu, Harry hilang. Nomor HP-nya nggak aktif. Sosmednya juga nggak update. Dan keluarganya udah cari kemana-mana, hasilnya nihil. Dari situ, kecurigaan mulai muncul. Beberapa orang mulai niambung-niambungan antara hilangnya Harry dan bau busuk yang kadang tercium dari rumah Ryan. Tapi lagi-lagi, nggak ada yang berani nuduh langsung. Sampai akhirnya keluarga Harry lapor ke polisi. Polisi datang ke rumah Ryan. Awalnya cuma buat nanya-nanya. Rian nerima mereka dengan tenang, senyum sopan, dan jawab pertanyaan tanpa ragu. Katanya, iya mas, Harry memang sempat kesini, tapi cuma sebentar, abis itu pulang. Nada bicaranya meyakinkan. Tapi salah satu penyidik yang ikut waktu itu
ngerasa ada yang janggal. Soalnya, saat ditanya soal waktu spesifik, Rian jawabnya muter-muter. Dan matanya kelihatan kosong, bukan kayak orang bingung, tapi lebih ke kayak orang yang nutupin sesuatu. Setelah polisi pergi, bau busuk dari rumah Rian malah makin menjadi-jadi. Beberapa warga mulai resah, bahkan ada yang sampai pindah tidur ke rumah saudaranya karena udah gak kuat sama baunya. Dan yang bikin merinding, ada anak kecil tetangga yang bilang dia lihat sosok kayak orang berdarah-darah jalan dari belakang rumah Ryan. Tapi karena dia anak-anak, orang tuanya cuma nganggep itu mimpi buruk. Polisi akhirnya balik lagi ke rumah Rian, kali ini bawa surat penggeledahan. Waktu mereka masuk ke dalam rumah, suasananya langsung berubah. Suhu ruangan terasa dingin, padahal AC nggak nyala. Rumahnya bersih, terlalu bersih malah. Nggak banyak barang pribadi, kayak rumah kosong yang ditinggalin. Tapi ada satu ruangan kecil di belakang rumah yang terkunci rapat. Ketika polisi buka paksa ruangan itu, mereka langsung nutup hidung. Bau busuknya nyengat banget. Lantai ruangan itu penuh bercak yang udah menghitam. Polisi langsung curiga ada sesuatu yang dikubur di belakang rumah. Waktu mulai gali tanah di halaman belakang, baru deh semuanya kebongkar. Mereka nemuin satu jasad pria dalam kondisi membusuk, dibungkus plastik, dan dikubur gak terlalu dalam. Polisi langsung amankan Rian, tapi yang bikin geger, pas diperiksa, Rian malah bilang dengan tenang, "Itu belum semuanya, Mas." Waktu polisi pertama kali datang ke rumah Rian buat nanyain soal Harry yang hilang, suasana masih biasa aja. Nggak ada ketegangan berlebihan. Rian buka pintu rumah dengan tenang, pakai baju kaos putih dan celana panjang. Rambut disisir rapi, dan senyumnya sopan. Dari luar, rumah itu kelihatan bersih, terawat, dan gak kelihatan mencurigakan sama sekali. Salah satu petugas sempat cerita, waktu itu Rian bahkan nawarin minum. Tapi yang bikin gak enak, waktu mereka mulai nanya-nanya soal Harry, Rian jawabnya terlalu datar. "Oh, dia udah pulang kok, Mas. Cuma mampir sebentar, ngobrol biasa aja," katanya sambil senyum. Tapi senyum itu aneh, kayak senyum orang yang tahu dia lagi bohong, tapi tetap sok tenang. Matanya kosong, nggak ada ekspresi khawatir. Padahal temannya dinyatakan hilang. Petugas yang dengar jawaban itu langsung curiga. Tapi karena nggak ada bukti kuat, mereka cuma bisa nyimpen kecurigaan itu sementara. Mereka pun pulang. Tapi sebelum pergi, salah satu penyidik sempat lihat ke halaman belakang dan ngerasa ada yang janggal. Tanahnya kayak habis digali, terus ditutup lagi buru-buru. Beberapa hari setelah kunjungan itu, laporan dari warga makin rame. Bau busuk dari rumah Ryan makin parah. Saking gak kuatnya, ada satu keluarga yang tinggal di sebelah sampai pindah ke rumah orang tua karena setiap malam muntah-muntah. Banyak juga yang mulai berani ngomongin di grup WhatsApp RT, bilang ada hal aneh di rumah itu. Ada yang ngaku dengar suara rintihan malam-malam, ada juga yang ngelihat sosok bayangan di jendela belakang rumah Ryan. Padahal lampunya mati dan gak ada siapa-siapa. Karena laporan makin banyak, polisi akhirnya turun tangan lagi. Tapi kali ini mereka datang lebih siap, bawa surat penggeledahan, bawa tim lengkap, dan langsung nyisir seluruh bagian rumah Ryan. Rian waktu itu tetap tenang, gak protes, gak panik. Bahkan duduk santai di ruang tamu sambil ngeliatin petugas kerja. Tapi begitu mereka buka pintu belakang dan jalan ke halaman, semuanya berubah. Bau busuk yang selama ini dirasain warga langsung nyambut mereka keras banget. Lebih parah dari bangkai biasa, lebih mirip bau mayat membusuk. Petugas mulai gali bagian tanah yang tadi sempat dicurigai. Tanahnya agak basah dan permukaannya agak padat. Baru beberapa sekop, mereka langsung nemuin plastik hitam tebal. Begitu dibuka, semua yang ada di situ langsung diam. Di dalam plastik itu,
ada tubuh manusia dalam kondisi udah membusuk parah. Tangannya terikat, mulutnya dibungkam, dan wajahnya nyaris nggak bisa dikenali. Tapi dari pakaian dan jam tangan yang masih nempel, polisi bisa nebak itu adalah Harry, pria yang dilaporkan hilang sebelumnya. Ryan yang duduk di ruang tamu dipanggil lagi, tapi dia tetap tenang. Salah satu penyidik waktu itu langsung tanya, "Ini korban siapa, Ryan? Kamu bunuh dia?" Dan jawaban Ryan bikin semua orang merinding. Dengan ekspresi dingin dan suara pelan, dia bilang, "Itu belum semuanya, Mas. Ada 10 lagi." Semua yang ada di situ langsung bengong. Polisi yang awalnya cuma berpikir ini kasus pembunuhan biasa, mendadak kayak disiram air es. Ini bukan cuma soal satu orang dibunuh, ini pembunuhan berantai. Dan pelakunya duduk santai di sofa, senyum tanpa rasa bersalah. Tanpa buang waktu, tim langsung gali area halaman lainnya. Setiap meter tanah digali hati-hati, dan benar aja, satu persatu mayat mulai ditemukan. Semuanya dalam kondisi dibungkus plastik. Beberapa dikubur berdekatan, ada juga yang dikubur sendiri di pojok halaman. Total ada 11 mayat, semuanya laki-laki. Umur mereka berkisar antara 20 sampai 30-an. Beberapa ada yang pernah dilaporkan hilang, tapi waktu itu nggak pernah dikaitkan sama sekali dengan Ryan. Yang bikin polisi makin shock adalah pengakuan Ryan saat diperiksa lebih dalam. Dia cerita semuanya dengan tenang, seolah-olah dia cuma lagi cerita kejadian biasa. Katanya, sebagian besar korban adalah teman dekatnya. Ada yang kenal dari kampus, ada yang kenal dari tempat ibadah, bahkan ada juga yang dikenalnya lewat media sosial. Modusnya hampir selalu sama. Ryan ngajak korban main ke rumah. Mereka ngobrol, makan, kadang nginep. Tapi malam nia, korban dikasih minuman atau makanan yang udah dicampur obat. Begitu korban gak sadarkan diri, Ryan mulai beraksi. Beberapa korban dibunuh dengan cara dicekik. Ada yang dipukul pakai benda tumpul, dan ada juga yang katanya dimutilasi. Salah satu korban bahkan dagingnya dipotong-potong dan dikasih ke anjing peliharaan Ryan. Polisi yang dengar itu sampai keluar ruangan karena nggak tahan. Ini udah bukan sekadar pembunuhan. Ini lebih ke arah psikopat tingkat tinggi. Ryan juga bilang, setelah membunuh, dia selalu bersih-bersih dengan sangat rapi. Darah dibersihin, barang-barang korban disimpan atau dibuang jauh dari rumah. Tapi tetap aja, dia nggak bisa ngilangin bau kematian yang lama-lama mulai tercium. Mungkin itu yang jadi penyebab semuanya terbongkar. Motifnya, nah, ini yang sampai sekarang masih jadi perdebatan. Ryan ngaku kalau dia sering dengar bisikan. Katanya, dia disuruh membersihkan dunia dari orang kotor. Tapi waktu ditelusuri lebih dalam, korban-korbannya itu justru orang-orang biasa. Nggak ada catatan kriminal, nggak ada masalah. Aneh, semua tampak seperti target acak. Ada dugaan dia punya dendam masa lalu atau kelainan kepribadian yang gak pernah terdeteksi. Sebelumnya, waktu kabar penemuan 11 mayat ini nyebar ke masyarakat, semua langsung gempar. TV nasional sampai media luar negeri ngeliput kasus ini. Nama Ryan langsung jadi headline. Banyak yang gak percaya cowok setenang dan seganteng itu ternyata punya sisi gelap yang gak kebayang. Ada yang bilang mungkin dia kerasukan. Ada juga yang bilang, jangan tertipu muka ganteng. Setan juga bisa nyamar jadi malaikat. Warga sekitar rumah Ryan langsung trauma. Beberapa tetangga pindah permanen karena gak sanggup tinggal di dekat tempat yang jadi kuburan massal. Rumah Ryan akhirnya disegel dan jadi semacam tempat yang dihindari. Bahkan sampai sekarang orang-orang yang lewat depan rumah itu masih suka ngerasa merinding. Ada yang bilang malam-malam suka dengar suara tangisan atau langkah kaki dari arah halaman belakang. Dan disinilah awal
dari terbongkarnya salah satu tragedi kriminal paling mengerikan di Indonesia. Semua berawal dari satu mayat, tapi ternyata menyimpan tumpukan rahasia berdarah yang gak pernah dibayangkan siapapun. Setelah semua mayat berhasil diangkat dari halaman rumahnya dan identitas para korban satu persatu dikonfirmasi, Rian langsung dijadikan tersangka utama. Berita soal dirinya menyebar cepat, nggak cuma di media lokal, tapi juga masuk headline media nasional. Foto-fotonya waktu digiring polisi tersebar di mana-mana, dan yang bikin orang tambah ngeri, Rian malah senyum ke kamera, senyum kecil, dingin, kayak nggak ada beban sama sekali. Bukan senyum gugup, tapi lebih ke senyum bangga. Seolah dia pengen bilang, akhirnya ketahuan juga, ya. Waktu sidang pertama digelar, banyak warga yang datang ke pengadilan cuma buat lihat langsung sosok cowok yang selama ini mereka kira alim. Ternyata menyimpan sisi gelap yang gak kebayang. Ruang sidang penuh kamera dari berbagai stasiun TV ngarah ke satu titik Rian, tapi dia tetap cuek. Pandangannya lurus ke depan, gak nengok kiri kanan, gak peduli siapa yang nonton. Waktu jaksa mulai bacain dakwaan satu persatu, ekspresinya gak berubah. Bahkan pas nama-nama korban disebut satu persatu, dia tetap duduk tegak dengan wajah datar. Beberapa keluarga korban yang hadir di ruang sidang sampai nangis dan teriak histeris. Tapi Ryan masih tanpa ekspresi. Ada momen di mana wartawan motret dia dari dekat, dan dia sempat senyum kecil. Senyum itu lagi, senyum yang bikin satu ruangan langsung merinding. Jaksa terus menggali motif, tapi nggak mudah. Rian nggak banyak ngomong, kadang jawab singkat, kadang malah cuma ngangguk. Tapi waktu diminta menjelaskan kenapa dia bisa sampai membunuh 11 orang, barulah keluar pengakuan yang bikin semua orang di ruang sidang diam mendadak. Dia bilang, saya nggak bunuh orang sembarangan. Mereka itu kotor. Dunia ini butuh dibersihkan. Awalnya pada ngira dia cuma ngeles. Tapi Rian terus lanjut ngomong. Setiap malam mereka bisik ke saya. Mereka minta tolong. Mereka pengen saya bersihin dunia dari orang-orang yang udah rusak. Jadi saya bantu mereka. Waktu ditanya siapa mereka yang dia maksud, Rian cuma jawab pendek. Mereka ada. Kalian cuma nggak bisa lihat. Pengakuan itu bikin heboh. Psikiater langsung diturunkan buat periksa kejiwaan Rian. Tapi hasilnya membingungkan. Dari luar, dia kelihatan sadar penuh. Bisa jawab pertanyaan dengan logis. Dan gak ada tanda-tanda halusinasi akut. Tapi isi pikirannya benar-benar di luar nalar. Ada bagian dalam dirinya yang percaya dia adalah alat pembersih dari dunia yang katanya udah terlalu kotor. Bagi dia, membunuh bukan kejahatan, tapi tugas yang bikin lebih menyeramkan lagi. Selama di tahanan, Rian sempat nulis surat tangan. Isinya bikin kepala petugas penjara pusing. Dalam surat itu, dia bilang, saya tahu kalian anggap saya gila, tapi saya lebih waras dari kalian semua. Saya cuma jalankan perintah. Mereka nggak pernah berhenti bisik. Bahkan di dalam sini, mereka masih nyuruh saya lanjut. Tapi saya nggak bisa. Saya udah dikurung di Begin Lane. Dia juga sempat nulis, mayat-mayat itu nggak marah sama saya. Mereka tenang. Sekarang, saya udah bantu mereka lepas dari dunia kotor ini. Surat itu sempat difoto dan bocor ke publik. Netizen langsung rame. Banyak yang bilang Rian kerasukan atau ikut sekte sesat. Ada juga yang bilang mungkin masa kecilnya penuh trauma. Tapi polisi dan psikiater nggak bisa nemuin bukti kuat soal riwayat gangguan kejiwaan atau tindak kekerasan waktu kecil. Ryan tambah dari keluarga biasa, orang tuanya cerai waktu dia remaja, tapi itu pun bukan hal yang aneh di masyarakat. Yang bikin bingung, kenapa dan sejak kapan dia bisa berubah jadi sekejam itu. Waktu sidang kedua digelar, suasana makin panas. Salah satu keluarga korban nekat berdiri dan teriak,
Anak saya orang baik. Kenapa kamu bunuh dia? Kamu setan, bukan manusia. Tapi Rian tetap tenang. Dia hanya melirik orang itu sebentar, lalu balik lagi, menunduk. Gak ada air mata. Gak ada rasa bersalah. Hanya dan diamnya itu yang bikin semua orang makin takut. Setelah semua bukti lengkap, hakim akhirnya mutusin vonis hukuman mati. Rian tetap gak bereaksi. Dia berdiri tenang, dengerin keputusan tanpa protes. Bahkan saat dibawa keluar ruang sidang, dia sempat bilang ke salah satu petugas, "Saya siap." Tapi ingat, mereka masih akan terus bisik, bukan cuma ke saya. Sejak hari itu, nama Rian Jombang masuk ke dalam daftar pembunuh berantai paling mengerikan dalam sejarah kriminal Indonesia. Ceritanya jadi bahan berita di mana-mana, YouTube, podcast, hingga film dokumenter luar negeri pernah bahas dia. Tapi sampai sekarang, motif pastinya masih jadi misteri. Apakah dia memang kerasukan atau dia cuman manipulatif dan sangat kejam? Jawabannya masih menggantung. Rumah bekas tempat tinggal Rian langsung disegel polisi. Tapi warga sekitar udah kadung, takut. Gak ada yang berani lewat depan rumah itu malam-malam. Bahkan siang pun orang lebih milih muter jauh daripada harus jalan di depannya. Seorang tukang ojek online pernah cerita waktu dia disuruh ambil pesanan di dekat rumah itu, dia dengar suara lirih kayak orang manggil namanya dari dalam halaman. Padahal dia sendirian dan rumah itu kosong. Beberapa warga juga cerita hal-hal aneh mulai kejadian sejak rumah itu ditinggalin. Ada yang ngaku lihat sosok hitam berdiri di halaman belakang. Ada juga yang dengar suara orang nangis tengah malam. Tapi yang paling sering adalah bau amis. Bukan bau busuk biasa, tapi bau yang bikin perut langsung mual dan kepala pusing. Bau yang katanya gak ilang-elong. Meskipun rumah itu udah dibersihin berkali-kali. Ada satu warga yang bilang, mungkin arwah korban belum tenang. Mereka masih minta keadilan. Kasus ini ninggalin luka dalam bukan cuma buat keluarga korban, tapi juga buat masyarakat. Orang-orang jadi lebih hati-hati, lebih waspada, bahkan ke teman sendiri. Karena siapa sangka, orang yang kelihatan paling sopan dan ramah bisa aja punya sisi tergelap yang gak pernah kita bayangkan. Kadang, monster gak datang dengan wajah seram, tapi justru dengan senyum manis dan kata-kata lembut. Dan Rian adalah bukti paling nyata dari itu semua. Jadi, apakah Rian benar-benar kerasukan atau cuma seorang psikopat yang selama ini menyamar di balik wajah santun dan senyum manis? Yang jelas, 11 nyawa telah melayang dan luka yang dia tinggalkan gak akan pernah bisa sembuh. Rumah itu kini kosong, tapi kisah kelamnya masih terus dibisikkan dari mulut ke mulut. Dan siapapun yang pernah lewat malam-malam mungkin bakal ngerasain sendiri bau amis yang menusuk atau suara lirih minta tolong dari balik tanah yang pernah jadi kuburan massal. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share kalau kamu suka konten kisah nyata horor kriminal seperti ini. Karena kadang yang paling menyeramkan bukan hantu, tapi manusia yang menyimpan kegelapan di balik senyumnya.